Untuk mengevaluasi 100 hari Prabowo ini, dan kita ingin melihat lebih dekat siapa sebenarnya orang-orang di balik ya pemerintahan Prabowo setidaknya dalam 100 hari ini gitu. Dari hasil diskusi kita ada FGD seperti yang tadi Pram bilang, dan juga wawancara lah dengan berbagai orang, ada beberapa nama yang kemudian kita petakan lah ya sebagai orang-orang terdekat di Prabowo ini. Prominent ya? Yang prominent, betul. Yang pertama ini ada mungkin cukup terkenal gitu, Mayor Teddy Indra Wijaya. Populer itu, Teddy Indra Wijaya. Populer ya? Ya, menurut survei indikator politik, Mayor Teddy ya atau Seskap yang sekarang ini menjadi menteri kedua yang populer setelah Menteri Agama. Oke. Tuh, muncul di mana-mana memang. Ya. Nah, dari hasil wawancara juga FGD gitu, kita tuh melihat ternyata Mayor Teddy ini memang sosok yang sangat tak hanya dekat dengan Prabowo, dia itu ternyata juga orang yang punya pengaruh cukup banyak dalam beberapa keputusan lah ya yang dibuat oleh Prabowo dalam setidaknya 100 hari ini gitu. Mungkin sebagai background dulu, memang Mayor Teddy ini sudah menjadi ajudan sejak Prabowo menjadi Menhan ya saat itu, dan dia dulunya adalah asisten 2020 ya? Betul, 2020, dan dia dulunya adalah asisten ajudannya Pak Presiden Jokowi ya ketika 2014 sampai 2019. Ya, dan kemudian dia belajar militer ya, sekolah ranger di Amerika ya. Betul, sebelum akhirnya menjadi ajudannya Prabowo. Ya, sedekat apa memang Teddy ini orang yang benar-benar melekat dengan Prabowo gitu. Bahkan mengurusi berbagai kebutuhan kesehariannya Prabowo gitu. Misalkan ada yang kemudian dicerita Pram dari orang-orang di sekitarnya Prabowo ini bahwa Prabowo ini kan senang renang ya. Nah, itu yang kalau di pagi hari gitu ketika bangun dia renang, itu yang mengatur timer berapa lama Prabowo berenang itu Teddy. Oh, gue taunya timer itu yang di terminal itu yang mintain duit gitu kan ke driver lagi gue gitu. Ya udah. Lanjut. Lanjut. Terus. Nah, Prabowo ini kan sering keluar negeri, Pak. Dan setiap kunjungan itu Teddy juga yang kemudian memastikan kalau harus ada kolam renang tentunya di hotel-hotel Prabowo ini, dan suhunya itu harus disesuaikan 32 derajat gitu. 32 derajat. Hangat-hangat kuku. Dong. Ya, sedang lah itu. Hangat ya. Ya, ini sampai sedetail ini Teddy ini ketika mengurus Prabowo ini. Teddy ini kabarnya menjadi salah satu Hangat-hangat kuku dong. Dan kan sering keluar negeri, Pak. Mintain duit gitu kan ke driver lagi gue gitu. Ya udah. Lanjut. Terus. Nah, Prabowo ini kan sering keluar negeri, Pak. Dan setiap kunjungan itu Teddy juga yang kemudian memastikan kalau harus ada kolam renang tentunya di hotel-hotel Prabowo ini, dan suhunya itu harus disesuaikan 32 derajat gitu. 32 derajat. Hangat-hangat kuku dong. Ya, sedang lah itu. Hangat ya. Ya, ini sampai sedetail ini Teddy ini ketika mengurus Prabowo ini. Teddy ini kabarnya menjadi salah satu pintu utama untuk orang bertemu dengan Prabowo. Benar nggak sih? Betul. Jadi kalau ini beberapa orang cukup banyak yang cerita lah. Mereka itu entah itu pejabat setingkat menteri gitu atau ya kepala badan gitu ya. Banyak yang kemudian merasa kesulitan untuk mengakses Prabowo gitu. Semuanya harus lewat Teddy. Masalahnya ya memang itu fungsi setkap ya salah satunya gitu. Cuman yang kemudian menjadi masalah ini kadang-kadang tidak tahu nih apa patokannya untuk bisa bertemu Prabowo ini. Kapan waktunya. Itu benar-benar akhirnya sesuai keinginan dia saja dan sesuai pertimbangannya dia saja gitu. Nah, gue juga dengar hal yang sama nih, Gi. Bukan cuma menjadi pintu masuk, tapi juga menjembatani orang-orang yang mau berkomunikasi dengan Prabowo. Karena Prabowo ini kan nggak bawa HP, Pram ya. Dan yang membawa handphone untuk berkomunikasi dengan Prabowo itu ya Teddy gitu. Ada tuh orang dekatnya di sekitarnya Prabowo yang cerita bahkan keluarga pun untuk menghubungi Prabowo itu lewat Teddy. Oke. Untuk nelpon gitu, itu lewat Teddy. Oke, Teddy menjadi jembatan untuk orang-orang yang ingin bertemu atau berkomunikasi dengan Prabowo. Ini kan belakangan menghangat nih soal rencana pertemuan Prabowo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Nah, ada nggak sih peran Teddy di situ? Nah, jadi memang ada dua orang ini, Pram, yang menjadi jembatan antara penghubung lah ya antara komunikasinya Mega dan Prabowo. Dari sisi Prabowo-nya ya. Yang pertama Muzani, yang kedua adalah
Teddy ini memang kan ada 2 kali pertemuan via daring ya antara Megawati dan Prabowo. Yang belum terungkap di publik. Belum terungkap di publik tentu saja. Yang pertemuan kedua itu berlangsung sekitar 8 menit gitu. Yang pertemuan pertama ini yang dijembatani oleh Teddy nih, pakai handphonenya Teddy. Nah, Prabowo dan Megawati sempat berkomunikasi sebentar, tapi karena persoalan teknis lalu terputus. Gitu. Lalu dilanjutkanlah di pertemuan Zoom berikutnya itu yang 8 menit itu. Gitu. Dan Megawati dalam komunikasinya dengan Prabowo itu juga sempat mengingatkan, saya mau ulang tahun loh gitu. Gitu ya. Ya jelang ulang tahun ya. Datang ya gitu ya. Bawa kado ya gitu ya. Dan itu memberikan tukeran. Punya urut. Oke. Gue tambahin sedikit, Cak. Jadi memang sebelum menjadi Presiden, Prabowo sekarang jadi presiden, Teddy ini sudah mulai aktif membantu Prabowo dalam memetakan situasi politik lah. Ada relawan Jokowi yang cerita bahwa dia dihubungi Teddy gitu. Karena kan kalau kita lihat wajar ya bahwa Teddy ini dulu adalah asisten ajudan Jokowi. Dan dia dekat dengan relawan-relawan Jokowi dulu ya. Itu dia dihubungi oleh Teddy dan memetakan ini gimana sih arah dukungannya relawan Jokowi ke Prabowo gitu. Dia ingin tahu karena dia merasa itu juga cukup besar gitu kelompok relawan ini. Dan kelompok relawan itu kan sebagian ke Ganjar kan waktu itu kan. Betul, jadi terpecah. Terpecah. Ya, dengan berbagai kedekatannya itu sangat wajar, berarti Prabowo menunjuk Teddy sebagai seskap. Dan kita kan tahu ya sebelumnya ya bahwa penunjukan Teddy ini kan melanggar undang-undang TNI sebenarnya. Betul, gitu. Ketika militer ini kan sebenarnya tidak boleh masuk pada jabatan-jabatan yang di luar yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Dan kemudian Prabowo mengubah aturan sehingga kemudian Teddy bisa menjadi seskap. Gitu. Ya, ini kayak ada lagunya kayaknya nggak sih? Salah orang, kamu salah orang. Dar. Ya. Aduh. Oke. Rintangan pertama sudah terlewati ya kan. Tapi bentar, gue tambahin dulu. Mau nambahkan, oke. Jadi Teddy ini kan masih mayor. Ya. Dan biasanya seskap sebelumnya itu kan selevel menteri. Ya. Nah, mayor ini tuh dia tidak membawahi eselon 1 kan harusnya. Yeah. Nah, orang-orang di sekitar Prabowo yang juga militer aktif itu kebingungan memanggil Teddy. Apakah harus memanggil Pak Seskap atau memanggil Mayor Teddy? Mayor Teddy, padahal pangkat mereka lebih tinggi ya. Iya, ada mantan pejabat negara yang kemudian menyarankan kalau di depan Prabowo panggilnya Pak Seskap. Tapi kalau di rapat internal Seskap panggilnya Mayor Teddy. Berubah-ubah panggilannya ya. Iya, sesuai kebutuhan. Ribet ya ternyata ya dengan masuknya Mayor Teddy ini ya. Betul, ya. Tapi nggak apa-apa, populer kok di TikTok. Siapa Mayor Teddy? Oke. Salah orang. Tapi wajar, Cak, kalau kemudian Mayor Teddy ini sangat populer. Kalau kita lihat kan di 100 hari Prabowo ini ada banyak gejolak kecil-kecil lah. Ada Gus Miftah saat itu, ada Raffi Ahmad. Ya, kasus ST. Ada Raffi Ahmad. Raffi Ahmad yang mana kasusnya? Kayaknya supir banyak. Ya. Mobil. Oke, terus apa lagi? Yang mobil itu, dan belakangan tuh Menteri Satrio, Menteri Ristek Dikti yang berantem dengan pegawai sendiri gitu. Ini semua yang turun tangan langsung adalah Teddy gitu. Dan dia mengambil peran aktif, bahkan dari cerita yang kita dapat tuh memang dia datang untuk menengahi dan ya menyelesaikan masalah-masalah itu. Jadi kalau lu bilang dia terpopuler kedua ya masuk akal sebenarnya. Dan bahasanya tuh menegur gitu. Menegur, betul. Padahal dia kepanjangan tangan Prabowo tadi. Ya. Oke, teman-teman, barusan kita menyaksikan percakapan para jurnalis yang membahas tentang sosok Mayor Teddy di Bocor Alus. Kenapa saya suka nonton atau menyimak Bocor Alus itu karena di Bocor Alus ini kita melihat di belakang layar gitu kejadian-kejadian yang terjadi itu di belakang layarnya seperti apa. Nah, di Bocor Alus ini diungkap, termasuk salah satunya yaitu si Mayor Teddy ini, dan ternyata memang menjadi orang kepercayaannya Pak Prabowo, sehingga beberapa kolega-kolega Prabowo yang ingin berkomunikasi harus melalui dia, dan itu pun harus dengan persetujuan dia, seperti itu. Begitupun sebaliknya. Dan beberapa kejadian-kejadian juga terkait dengan para menteri yang ada permasalahan seperti itu yang menegurnya itu Prabowo melalui Mayor Teddy. Nah, kita masuk ke komentar dari para netizen terkait obrolan yang berkaitan dengan Mayor Teddy ini. Kita cari yang menarik ya. Mungkin teman-teman juga ada yang suka nonton Bocor Alus, itu silakan sampaikan komentar Anda ya. Oke. Nah, sini juga sama-sama suka nonton Bocor Alus.
Aduh, nah ini nih ada nih dari Zulfahmi. Teddy ini bisa jadi orangnya Jokowi yang ditaruh di dekat Prabowo. Jadi tindak tanduk Prabowo bisa diketahui Jokowi melalui Teddy. Wah, ini spekulasi atau dugaan ya teman-teman. Memang tadinya Mayor Teddy juga merupakan ajudan dari Jokowi gitu ya. Bisa jadi juga, tapi kita nggak tahu juga ya. Ya 100 hari pertama Selasa 5 tahun, 100 hari lanjut sama-sama suram. Waduh. Oke, kita lanjut. Ini masukan Pak Prab, yuk jadi presiden kami seutuhnya, hilangkan pengaruh-pengaruh dari yang sebelumnya. Wah, bagus, move on. Ini dari Edi Daksa, pers saya percaya Tempo. Sejujurnya kalau nembak Pak D, saya selalu tidak suka, tapi pers selalu percaya dan baca Tempo. Bravo Tempo. Wah, Tempo memang best sih, saya juga suka baca berita dari Tempo yang cukup up to date gitu, jadi dia selalu pertama dalam memberitakan sesuatu. Oke, kita lihat lagi beberapa komentar. Oke, di sini teman-teman kita bisa berdiskusi ya di kolom komentar terkait dengan Mayor Teddy ini yang merupakan orang kepercayaan Prabowo. Di sana juga dibahas bahwa Mayor Teddy ini bukan hanya sekedar sekretaris kabinet ya, dari awal sudah menjadi ajudan, terus diangkat jadi sekalian masih berpangkat mayor gitu. Jadi luar biasa ini Mayor Teddy, dan beberapa kolega Prabowo itu harus, jika ingin berkomunikasi dengan Pak Prabowo itu harus melalui beliau ya. Jadi nggak main-main ini perannya di dalam ring satunya Prabowo. Wah, ya, ini di sini beberapa komentar yang memang memuji bocor alus ya. Oke, kita cari komentar yang berkaitan dengan topik. Oke, ini apa nih? Chandra Lab Studio 4 kaki Prabowo, Mayor Teddy, Sufmi Dasko Ahmad, Syafri Samsudin, Hasim Hadi Kusumo. 3 orang dilindungi Jokowi: Budi Ari, Kapolri Listio, dan Erick Thohir. Wah, ini mantap ini komentarnya ini. Oke. Di sini ada dari Pius Mudo. Yang jelas di 100 hari pemerintahan Prabowo belum berani dan belum punya nyali untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kerusakan pemerintah sebelumnya. Itu artinya Prabowo melanjutkan menciptakan kerusakan baru di program baru pemerintahannya. Wah, mungkin kita lihat nanti ya setelah 100 hari ke depan, apakah akan ada reshuffle mungkin, atau gebrakan dari Prabowo terkait melanjutkan atau melakukan perubahan ya. Oke, di sini memang jarang sekali yang berkomentar tentang Mayor Teddy. Nah, ini ada Sriwati Majid, My Teddy yang muda, tampan, kaya raya, wah, cerdas, berprestasi, sekskab terbaik dan dalam sejarah. Tetaplah humble dan sukses dengan semua aktivitas, biar orang menjelekan menjadi ladang pahalamu. Ini pujian untuk Pak Mayor Teddy. Teddy presiden dalam bayangan. Wah, gimana nih maksudnya nih tadi presiden dalam bayangan? Waduh, ini membahas gas LPG 3 kilo dihapus, kurang apa jahatnya pemerintahan ini. Dihapus gimana ya ini? Maksudnya apa, subsidinya apa gimana? Kalau setahu informasi yang beredar di media, itu pertanggal 1 Februari memang gas LPG 3 kilo ini tidak dijual eceran lagi ya teman-teman. Jadi kalau mau beli harus langsung ke agen. Oke, mungkin pembahasan
konten kali ini. Sekian ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa memberi manfaat, informasi. Silahkan kalau ingin berdiskusi kita lanjut di kolom komentar. Sampai jumpa di konten selanjutnya.